Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan kegiatan eksperimen rangkaian sinyal kecil dan multiplier sesi kedua. Pada sesi kedua ini kita akan melakukan percobaan rangkaian pembentuk sinyal persegi dan rangkaian multiplier. Untuk rangkaian sinyal persegi ini merupakan penerapan dari rangkaian clipper, sedangkan untuk rangkaian multiplier merupakan penerapan dari rangkaian clamper. Selanjutnya kita melihat bentuk rangkaian yang akan dicobakan, termasuk peralatan dan piranti yang diperlukan dalam percobaan dan membuat rangkaian serta melakukan pengujian. Mari kita laksanakan kegiatan eksperimen sesi kedua. Percobaan rangkaian pembentuk sinyal persegi menggunakan gambar rangkaian 54. Kalau dilihat di sini adalah merupakan penerapan dari rangkaian clipper ya. Hanya saja di sini menggunakan dua dioda ya, sekaligus ada clipper positif dan ada clipper negatif. Sinyal yang dihasilkan di output merupakan sinyal yang terpotong di bagian atas dan terpotong di bagian bawah. Sinyal yang sesuai dengan nilai tegangan ambang. Data yang diperoleh dicatat menggunakan tabel 54. Nah, jadi di sini kita atur tegangan masukan 1 volt, 2 volt, frekuensi 6 kHz dan 20 kHz. Nah, lalu sinyal output kita tentukan berapa tegangan keluaran dan berapa frekuensi keluaran ya. Selanjutnya masukkan gambar hasil pengujian. Jadi kita lihat rangkaiannya, tinggal menambah satu dioda 1N4148 dalam arah yang berkebalikan pemasangannya. Oke, kita coba pasang. Oke, kita atur untuk tegangan masukannya 1 volt dengan puncaknya. Dan ya. Oke, kita lihat keluarannya, yaitu silakan dicatat. Nah, di sini terlihat yang bagian atas terpotong, bagian bawah juga terpotong pada keluarannya. Ini kalau kita pisahkan, yang atas adalah masukan, yang bawah adalah output.
Jadi ini output, potong atas, potong bawah ya, sehingga membentuk gelombang persegi. Ini time per dip-nya menggunakan nilai 0,1 milisekon. Volt per dip-nya untuk kedua channel 1 volt per dip. Sekarang kita gunakan yang 2 volt, kita coba naikkan. Ya, ini yang 2 volt. 2 volt per dip. Diatur amplitudenya di generator fungsi. Oke. Silakan catat atau direkam. Kalau kita pindahkan ini ke posisi semula nih, nah, jadi seperti itu. Terlihat bagian mana yang terpotong. Selanjutnya kita atur generator fungsi menjadi 20 kHz. Amplitudo kita turunkan menjadi 1. Yaitu hasilnya kita cari time per dip yang tepat. Nah, ini 20 ya. Nah, itu terlihat bagian yang terpotong. Nah, ini mudah kelihatannya. Lalu kita pisahkan. Ya. Ini adalah input, belum terpotong. Yang ini adalah output, ya, sudah terpotong. Silakan dicatat. Berikutnya kita atur amplitudo menjadi 2 volt. Yang tadi itu time per dip-nya 20 mikrosekon ya. Volt per dip-nya masih 1 volt per dip. Nah, ini juga masih. Silakan direkam. Bagian atas input, bagian bawah output. Nah, sudah membentuk gelombang persegi. Nah, kalau kita mau lihat daerah yang terpotong, nih, ya, itu terlihat bagian mana yang terpotong. Silakan direkam. Nah, sampai di sini untuk percobaan rangkaian gelombang persegi ya. Ini bentuk rangkaiannya. Rangkaian multiplier adalah sebuah rangkaian yang dapat menaikkan atau melipatkan nilai tegangan DC dari suatu sumber sinyal AC yang digunakan. Adapun bentuk rangkaian untuk multiplier tegangan sebagaimana gambar 55. Pada gambar ini ditunjukkan adanya sinyal masukan AC, lalu ada kapasitor, dan ada rangkaian dioda yang dirangkai sedemikian rupa. Nah, kalau kita lihat pembentukan dasarnya ini adalah merupakan penerapan dari rangkaian clamper yang sifatnya menggeser sinyal sehingga bisa memperbesar nilai keluarannya. Nah, jadi ini rangkaiannya, sedangkan
data yang diperoleh itu dimasukkan pada tabel 55 ya. Tabel 55 di situ sudah ditentukan tegangan masukannya, ada 1 volt, 2 volt. Frekuensinya ada yang frekuensi PLN atau mendekati PLN 60 Hz dan ada yang frekuensi tinggi, untuk menunjukkan apakah rangkaian ini berlaku untuk frekuensi tinggi juga ya. Jadi titik pengukurannya ada titik 12, ada titik 34 dan titik 15. Nanti kita tunjukkan dalam rangkaian. Nah, di sini dicatat berapa sensitivitas volt per dipnya, lalu tegangan puncaknya dan tegangan keluaran nanti berdasarkan perkalian sensitivitas dan tegangan puncak ya. Nah, piranti utama yang digunakan adalah kapasitor dan dioda. Namun di sini kita gunakan aja dioda silikon biasa ya. Baik, kita rangkai. Ini kapasitor 1. Ini dioda 1. Oke. Kapasitor 2. Oke, dioda 2. Berikutnya kapasitor 3. Kapasitor 3. Dan dioda ketiga. Ini titik 1, titik 2 sini, titik 3, titik 4, dan titik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kita berikan masukan. Titik 3. Terus 1. Nah, kita gunakan satu channel saja dalam pengujian ini. Channel 1.
Baik, rangkaian multiplier kita lihat masukannya terlebih dahulu dengan mengatur generator fungsi untuk sinyal input dengan tegangan puncak 1 volt, yaitu frekuensi 60 Hz, hampir sama dengan frekuensi PLN untuk sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, ini sinyal inputnya dengan volt per dipnya 1 volt per dip, time per dipnya cari time per dipnya 5 milisekund. Oke, silakan dicatat. Kita mulai pengukuran terminal 1-2. Ini terminal 1-2. Kita lihat hasil pengukuran. Ya. Nah. Oke. Jadi sudah merupakan sinyal searah ditandai dengan garis horizontal tanpa ripple ya. Silakan catat untuk volt per dipnya menggunakan channel 1 dengan nilai 1 volt per dip, time per dipnya 2 milisekund. Ya, untuk terminal 1-2. Kita lanjut terminal 3-4. 3-4 di sini groundnya. Sini terminal 4. Ground terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, ini hasilnya. Silakan dicatat. Volt per dip 1 volt per dip, time per dip 2 milisekund per dip. Berikut terminal 1 dan 5. 1 di sini, 5-nya di sini. Ground terlebih dahulu. Oke. Ya, kita uji. Ya, ini terminal 1-5. Oke, silakan dicatat. Berikutnya bagian kedua untuk tegangan puncak input 2 volt. Nah, jadi kita setel pada 2 volt tegangan puncak input. Volt kita atur dulu. Oke, frekuensi masih 60 Hz. Nah, ini
sinyal inputnya masih bentuk AC. Kita mulai ukur terminal 1 2. Nah, ini terminal 1 2. Kita pindah dulu time per dip 2 milisecond, pole per dip 1 pole per dip. Silakan dicatat. Kita pindah ke terminal 34. Ini terminal 34. Kita lihat hasilnya. Nah, ini silakan dicatat. Pole per dipnya 1 pole per dip, time per dipnya 2 milisecond per dip. Terminal 15. Ini terminal 15 ya. Itu silakan catat hasilnya. Ini melewati kotak dipnya, jadi kita tukar pole per dipnya jadi 2. Nah, ini menggunakan pole per dipnya 2 pole per dip, time per dipnya 2 milisecond. Silakan catat. Selanjutnya ganti frekuensinya 20 kHz. Oke. kHz, kita lihat sinyal masukannya terlebih dahulu. Ya. Sinyal masukan dengan tegangan 2 volt. Tegangan puncaknya untuk frekuensi 20 kHz. Sekarang kita ukur terminal 1 2. Ini dari ground. Nah, ini terminal 1 2. Pole per dipnya 1 pole per dip, time per dipnya 2 milisecond per dip. Lanjut terminal 34. Ini terminal 34 ya, ini silakan dicatat. Masih pole per dip 1 pole per dip, time per dip 1 2 milisecond. Terminal 15. Oke, nah, ini terminal 15. Kita pindah ke
2 pole per dip. Nah, silakan catat. Time per dipnya 2 milisekund. Nah, demikianlah pengujian rangkaian multiplier yang bisa menggandakan tegangan masukan ya. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.